tidak malaikat, tidak, jangan. Kalau engkau timpakan gunung itu kepada orang Taif, habis sudah harapanku, habis sudah asaku, habis sudah cita-citaku. Tapi kalau gunung tidak engkau timpakan kepada mereka, aku berharap suatu hari nanti mereka akan mau memeluk Islam, mereka akan mau beriman. Jika mereka tidak mau beriman, saya masih berharap mudah-mudahan anak-anak mereka nanti yang mau beriman. Jika anak-anak mereka tidak mau beriman, saya masih berharap mudah-mudahan keturunan mereka, cucu-cucu mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku masih ada harapan. Tapi ketika engkau malaikat menimpakan mereka dan mereka mati, sudah habis harapanku, habis asaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita wa barakta wa tarhamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi ma'unah, diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, masih diberi oleh Allah nikmat berupa thalabul ilmi, ta'allum wa ta'lim. Ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya, yaitu ilmu. Ilmu itu disukai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai derajatnya orang yang diberi ilmu oleh Allah dengan orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah, meskipun sama-sama berimannya, itu selisihnya 100 derajat. Ini menandakan betapa jauhnya antara ahli ilmu sama tidak ahli ilmu. Ini menandakan bahwa Allah itu mencintai ilmu, Rasulullah itu mencintai ilmu. Sampai huduro majlisil ilmi, menghadiri majlis ilmu itu afdalu min sholati alfi rokaatin, lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Dan juga i'adatu alfi maridin, ditambah dengan pahalanya menjenguk 1000 orang sakit. Wa ziyaratil jazat wa ziyarati alfi janazatin,
dan mengunjungi 1000 jenazah. Itu masih lebih baik menghadiri majelis ilmu. Jadi menghadiri majelis untuk ilmu itu lebih baik dijanjikan dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Misalnya ada orang yang bisa sholat duha misalnya, atau sholat tahajud, atau sholat apa misalnya 1000 rakaat, dibanding dengan mengunjungi orang sakit 1000 orang, kemudian ditambah dengan pahalanya orang yang mengunjungi jenazah atau yang takziah 1000 mayit atau 1000 jenazah. Itu lebih baik huduru majlisil ilmi, menghadiri majelis ilmu, sampai-sampai seperti itu. Kemudian juga dibanding dengan dunia dan isinya itu masih lebih baik ilmu dan ilmu. Rasulullah itu ketika perang Badar, para tawanan perang itu ada 2 opsi. Kalau tidak ditebus oleh keluarganya, maka dia akan dijadikan budak. Bisa ditebus satu, yang kedua kalau tidak bisa ditebus, tidak bisa menebus, maka dia dijadikan budak. Itu hukum perang pada masa dahulu. Nah, tebusannya ini sangat mahal sekali. Tebusannya orang yang kalah perang, yang tertawan, itu sangat mahal sekali. Tapi Rasulullah ngasih solusi, dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu dicintai oleh Rasulullah. Apa? Di antara tawanan perang itu, siapa yang bisa mengajarkan orang-orang Islam membaca saja 10 anak sampai dia bisa, maka oleh Rasulullah akan dibebaskan tawanan itu tanpa tebusan. Syaratnya cuma satu, apa? Ajarkan 10 orang saja oleh Rasulullah Muhammad SAW. Andai kata menebus uangnya itu besar, andai kata menebus, kalau tidak ditebus resikonya jadi budak. Tapi oleh Rasulullah tidak ada tebusan, tidak jadi budak, satu saja. Apa? Ajarkan orang-orang Islam 10, kamu bebas. Ini menandakan bahwa ilmu itu sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya cinta ilmu. Amin Allahumma amin. Cinta ilmu. Kalau ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi ilmu, kemudian yang mengajarkan ilmu, yang sumber ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah menghentikan, Rasulullah tidak pernah bersikap, Rasulullah tidak pernah berbuat kecuali semuanya adalah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang mulutan ya. Mudah-mudahan kita semuanya cinta Rasulullah Muhammad SAW, yang suka bersolawat. Kalau doa-doa yang lain mungkin tidak diterima oleh Allah, tapi kalau sholawat pasti diterima oleh Allah, dikasih jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau bersolawat 1 kali akan didoakan oleh malaikat 10 kali, sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kita teruskan ngajinya sekarang babus sobri, bab sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamau sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Walaman, dan sungguh bagi orang yang sabara sabar, wa ghafara dan memaafkan, inna dzalika sungguh hal-hal tersebut, yaitu mau sabar dan mau memaafkan, lamin azmil umur, la sungguh min azmil umur, min termasuk azmil umur, hal-hal yang diutamakan. Walamang sobaro, dan hendaknya atau tetapi orang-orang yang mau bersabar. Ini kita belajar untuk sabar. Sabar itu kalau dalam ilmu tasawuf, menurut ulama-ulama sufi, diantaranya adalah Hadratus Syekh Imamuna Al-Ghazali, itu dibagi menjadi 3. Sabar menjalankan perintahnya Allah, sabar menjauhi larangannya Allah, dan sabar menerima segala ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang sabar itu dalam konteks bahasa Indonesia, kalau dibawa ke bahasa Indonesia itu maknanya sempit. Biasanya sabar itu identik dengan apa? Identik dengan diam. Tapi kalau makna Arabnya as-sabru itu luas sekali, bukan hanya menerima apa adanya, tidak, tapi gigih maknanya. Kalau dalam bahasa Arab maknanya itu gigih. Isbiru wasobiru, isbiru gigihlah kamu, wasobiru dan teruslah gigih, teruslah sabar. Jadi sabar itu kalau dimaknai dalam konteks lughah al-arabiyah itu artinya adalah gigih. Gigih menjalankan perintahnya Gusti Allah, apapun halangannya gigih tetap dijalankan, apapun ujiannya tetap dijalankan, karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun panas-panas, meskipun bekerja, tetap puasa ketika bulan Ramadan. Kepengen marah diangkat, ibaratnya gigih menjalankan perintahnya Gusti Allah, apa? Tahan marah, wal kadhiminal ghaidha, dan lain sebagainya. Itu namanya gigih menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, gigih menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gigih, keuki, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, gigih dalam menerima ketentuannya Gusti Allah, tidak memberontak. Ya, tidak memberontak keadaan, tidak meruntuhi keadaan, tapi menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerelaan. Itu sabar yang ketiga. Kita belajar bersabar ya, kita belajar bersabar. Wa ghafara, dan memaafkan, suka memaafkan orang. Ya, memaafkan orang. Ini inna dzalika, hal itu lamin azmil umur, termasuk hal-hal yang diutamakan. Lamin azmil umur, termasuk hal-hal yang diutamakan, hal-hal yang harus diperjuangkan, ibaratnya seperti itu ya. Makanya ada para rasul itu yang bergelar ulul azmi. Maksudnya ulul azmi itu yang memiliki kesabaran lebih, yang memiliki keteguhan yang luar biasa, kegigihan yang luar biasa,
Di antara nabi itu ada yang yang diberi oleh Allah gelar ulul azmi. Ada 5 nabi kalau dalam kitabnya Hadratus Syekh Imamuna An-Nawawi Al-Batni, Imam Nawawi Banten. Yang pertama ya tingkatan tertinggi, terendah dulu ya. Jadi ada 5 nabi. Yang nomor 5 itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mendapat gelar ulul azmi. Kenapa? Nabi Nuh itu gigih berdakwah, sabar berdakwah selama 950 tahun berdakwah itu Nabi Nuh. Yang ikut cuma 80 orang. Jadi penganutnya Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Selama berapa tahun? 950 tahun. Bayangkan itu. Tapi tetap gigih, tetap sabar, tetap mengajak kaumnya. Untuk apa? Untuk tidak menyembah berhala, untuk mensatukan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dipisui sama kaumnya, meskipun ditinggalkan sama kaumnya, meskipun dilecehkan sama kaumnya, meskipun dihina sama kaumnya, terus Nabi Nuh dakwah. Meskipun yang ikut cuma sedikit, cuma 80 orang. Selama berapa tahun? 950 tahun. Barin, awake dakwah sudah berapa tahun Barin? Nabi Nuh 950 tahun dakwah, gak gemeng-gemeng ya. Sing ikut cuma 80 tahun, tapi 80 orang, tapi tetap saja Nabi Nuh berdakwah, tidak mengenal putus asa. Sabar sekali Nabi Nuh. Kalau tidak disuruh, diperintah oleh Allah membuat kapal, tidak akan membuat kapal, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal. Akhirnya Nabi Nuh membuat kapal, sehingga yang terselamatkan 80 orang, termasuk Nabi Nuh. 5 ya. Kemudian nomor 4 di atasnya Nabi Nuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh. Nabi Isa. Nabi Isa itu termasuk dapat gelar ulul azmi. Kenapa? Karena kesabarannya yang luar biasa, gigih yang luar biasa Nabi Isa itu. Dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi ahli kitab, mau diapakan? Mau dibunuh, kejar-kejar, gak punya rumah Nabi Isa, dari rumah ke rumah, ya ke kebun, ke rumah ke kebun, gak pernah punya rumah, gak punya keluarga. Nabi Isa dikejar-kejar kaumnya, mau dibunuh terus, tapi gigih dakwah terus, ya safari terus, dakwah terus dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga apa? Sehingga musuhnya itu sulit mencari karena tidak punya tempat. Kalau punya tempat kan enak ya, digeruduk pateni beres. Tapi nggak punya tempat, ngalih pindah-pindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat yang lain. Tapi akhirnya ada yang berkhianat, naudzubillah, namanya Yudas Iskariot yang menunjukkan. Tapi akhirnya Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terbunuh itu bukan Nabi Isa, yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan oleh Nabi Isa. Kalau dalam Al-Quran seperti itu. Gigih berjuang, meskipun diancam dengan pembunuhan, tetap saja gigih berjuang. Itu pun berapa yang mengikuti Nabi Isa? Sedikit, cuma 12 orang, namanya Hawariyun. Itu pun satu yang khianat, naudzubillah, namanya Yudas Iskariot. Tapi kemudian oleh Allah dijadikan setelah itu penganutnya banyak sekali Nasrani atau Kristen. Kemudian apa? Yang ketiga ya, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang diberi gelar oleh Allah ulul azmi. Kenapa? Karena kesabaran Nabi Musa, kegigihan Nabi Musa dalam berdakwah. Kepada siapa? Kepada Raja Fir'aun. Gak gemeng-gemeng ya. Yang didakwai itu rojo balik. Rojo pada saat itu yang menjadi power, yang menjadi
apa istilahnya ya, penguasa dunia ibaratnya ya, yang menjadi penguasa dunia saat itu, yaitu Raja Firaun. Penguasa dunia saat itu Farid. Mungkin cara saiki apa presiden Amerika ya, presiden kan masih dipilih ya, itu rojo ya, ibaratnya rojo ya, Raja Firaun. Tapi Nabi Musa tidak takut, gigih, padahal Nabi Musa itu anak angkatnya Raja Firaun. Sejak kecil diopeni, dikasih makan. Coba misalnya ya, ada anak angkat kemudian diramut sama bapak angkatnya, ya sejak kecil diambil anak. Tahu-tahu kemudian diperintah oleh Allah untuk berdakwah dan untuk melawan bapak angkatnya ini. Kalau tidak punya kesabaran lebih, kira-kira mau apa tidak? Pasti tidak mau. Tapi Nabi Musa punya kesabaran yang luar biasa. Tetap saja mau, bahkan apa? Bahkan memusuhi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu kalau tidak punya kesabaran lebih Farid, nggak akan bisa, nggak akan mau Farid. Nabi Musa sejak kecil sudah diayun-ayun, digendong-gendong ya, digendong-gendong, disuapi, dikasih pakaian dan lain sebagainya. Kemudian gara-gara ada orang Yahudi dari orang Bani Israel dan juga orang Kipti yang bertengkar, kemudian Nabi Musa membela orang Bani Israel, dihantam itu orang Kipti sampai mati. Kemudian Nabi Musa lari dan ditolong oleh Nabi Syuaib, kemudian dinikahkan oleh putrinya Nabi Syuaib, kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwai Raja Firaun. Padahal sebelumnya sudah pernah membunuh dan dikejar-kejar pemerintahnya Mesir, dikejar-kejar sama Firaun. Coba bayangkan, sebelumnya sudah punya sejarah dikejar-kejar sama Firaun, kemudian disuruh kembali lagi dan suruh dakwah. Coba bayangkan, kalau tidak diberi kesabaran lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mau. Tapi Nabi Musa diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau termasuk nabi yang diberi gelar ulul azmi. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim. Ini juga diberi oleh Allah gelar ulul azmi. Nabi Ibrahim sabarnya luar biasa, dakwai bapaknya, dakwai kaumnya, sampai berhala-berhala yang dikultuskan oleh kaumnya, seakan-akan berhala itu sangat membahayakan. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Pukuli berhala-berhala itu, dirobohkan, dikodami, ditinggalkan berhala yang paling besar. Padahal berhala-berhala itu dipuja-puja oleh kaumnya. Berani banget ya, wani berarti kau bandel, sabar gigih luar biasa, sampai diancam ini nanti akan membahayakan kamu dan lain sebagainya. Tapi dijawab, yang membahayakan aku hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain Allah tidak ada yang bahaya. Coba bisa dibayangkan ya, berhala yang dipuja-puja, mesti ini kan gune jin dan lain sebagainya ya, dipuja-puja, tapi sama Nabi Ibrahim dihantam semuanya, hancur. Kemudian saking gigihnya itu sampai diancam untuk dibakar itu loh, Nabi Ibrahim tetap saja berdakwah dan memang betul-betul dibakar oleh kaumnya. Kumpulkan ranting-ranting, kayu-kayu, kemudian dibakar dan Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalamnya. Tapi Nabi Ibrahim sabar, tetap gigih, tetap dakwah, tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mensatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan nafas kita. Kemudian api didhawuhi oleh Gusti Allah, kuni burudan li Ibrahim. Hei api, jadilah dingin untuk Nabi Ibrahim. Meskipun masuk ke dalam api, tapi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuni burudan li Ibrahim, jadilah kau api dingin untuk Ibrahim. Jangan semuanya milik Gusti Allah. Kalau Gusti Allah berkehendak api tidak membakar, tidak akan terbakar. Meskipun logikanya terbakar, tapi kalau Allah menghendaki tidak terbakar, tidak terbakar. Semuanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewiki Nabi Ibrahim, dan yang tertinggi adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki gelar ulul azmi. Gigih,
Kalau Rasulullah sudah nggak tanggung-tanggung ya, kegigihannya Masya Allah, semenjak kecil kemudian dakwah diludahi, dicaci maki, disakiti, setelah itu penganut-penganutnya, pengikut-pengikutnya disakiti semuanya, ada yang dibunuh, keluarganya Yasir dibunuh sampai dibunuh, dikucilkan, diembargo ekonomi selama berapa tahun, 3 tahun lebih, diembargo ekonomi, embargo sosial, tidak boleh mengadakan pernikahan, tidak boleh mengadakan hubungan ekonomi, tidak boleh mengadakan hubungan apapun juga, sampai Rasulullah dan juga pengikut-pengikutnya mengungsi ke celah-celah bukit. Ya karena diembargo, ya otomatis kelaparan dan lain sebagainya. Tapi sabar, tetap Rasulullah tetap berdakwah. Dengan jalan diancam tidak mempan, dengan jalan kaumnya, pengikut-pengikutnya disakiti tidak mempan, kemudian dirayu. Muhammad, kamu minta apa? Minta jabatan yang tinggi jadi raja, kami akan mengangkat kamu sebagai raja. Minta istri yang cantik, silahkan pilih sekehendak kamu. Minta uang yang banyak, kami semuanya akan mengumpulkan uang-uang kami, akan kami berikan kepadamu. Satu saja yang kami minta, hentikan dakwah. Apa jawabannya Rasulullah Muhammad SAW? Kalau tidak, ini disampaikan melalui Abu Thalib pamannya. Kalau tidak menghentikan, kalau tidak mau dan tetap berdakwah, saya tidak akan tanggung jawab atas nyawamu. Ini dawuhnya Abu Thalib kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lantas Rasulullah menjawab, paman, andai kata, jangankan cuma itu paman, andai kata mereka itu bisa menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini, atau aku sampai berkalang tanah mati. Rasulullah Muhammad SAW gigihnya Masya Allah, diancam apapun tidak mempan. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi diberi syafaat oleh Gusti Rasul Muhammad SAW. Kemudian apa? Kemudian ke Taif mencari suaka politik. Di Taif bukannya diterima baik-baik, malah diludahi, dilempari batu, dikatakan majnun, dikatakan orang gila dan lain sebagainya. Sepanjang jalan disorai sama orang-orang Taif, disorai, ya, dibully. Kalau zaman sekarang ya dibully, sepanjang jalan itu dibully sama orang-orang Taif. Padahal Rasulullah saat itu tidak punya apa-apa, ya kelaparan otomatis, enggak ada yang memberi makan. Kemudian Rasulullah berteduh di bawahnya pohon anggur, kemudian didatangi oleh pemilik pohon anggur itu, punya budak namanya Adas, didatangi oleh Adas, dan Adas memberi Rasulullah anggur. Rasulullah diberi anggur. Kemudian ketika Rasulullah mau makan, baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, anggur itu langsung didahar oleh Rasulullah. Adas kaget, loh kamu kok baca Bismillah kok kayak orang-orang di kampung saya. Kampungmu mana? Kampung saya itu Mata. Oh Mata itu kampungnya saudaraku Yunus. Oh kamu kok tahu Yunus? Iya, dia nabi, aku juga nabi. Dia rasul, aku juga rasul. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Setelah dahar anggur, kemudian Rasulullah bermunajat, dan munajat ini sangat menyentuh hati. Wahai Zat, antara lain ya, wahai Zat yang melindungi orang-orang lemah, lindungilah aku. Wahai Zat yang melindungi orang-orang fakir, lindungilah aku. Wahai Zat yang segala sesuatu berada dalam genggamanmu, aku tidak peduli ya Allah, Engkau akan arahkan aku kemana? Ke Makkah, kepada orang-orang yang selalu menyakitiku, yang selalu memusuhiku, atau kepada orang-orang Taif yang bermuka masam kepadaku. Aku tidak peduli ya Allah, tidak peduli dengan keadaanku. Satu saja yang aku minta kepadamu ya Allah, jangan murkai aku. Itu saja yang aku minta ya Allah, jangan murkai aku. Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menemui Rasulullah. Datang pada Rasulullah, ya Rasul, saya malaikat, saya diutus oleh Allah untuk menemui panjenengan. Andai kata panjenengan mau, bagaimana kalau gunung itu aku timpakan kepada orang-orang Taif? Dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak malaikat,
Tidak, jangan. Kalau engkau timpakan gunung itu kepada orang Taif, habis sudah harapanku, habis sudah asaku, habis sudah cita-citaku. Tapi kalau gunung tidak engkau timpakan kepada mereka, aku berharap suatu hari nanti mereka akan mau memeluk Islam, mereka akan mau beriman. Jika mereka tidak mau beriman, saya masih berharap mudah-mudahan anak-anak mereka nanti yang mau beriman. Jika anak-anak mereka tidak mau beriman, saya masih berharap mudah-mudahan keturunan mereka, cucu-cucu mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku masih ada harapan. Tapi ketika engkau malaikat menimpakan mereka dan mereka mati, sudah habis harapanku, habis asaku. Jangan lakukan itu. Rasulullah Muhammad SAW dan berdoa kepada Allah apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku ya Allah, karena mereka tidak tahu. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nih, cerita ini kita ambil pelajaran. Gigih Rasulullah, sangat gigih sekali. Kemudian sampai hijrah kemana? Ke Al-Madinah Al-Munawwarah yang sebelumnya namanya adalah Yasrib. Di Madinah apa yang terjadi? Sama saja. Orang-orang Quraisy masih tidak mau dia, tidak mau terima. Pokoknya sampai Nabi ini mati. Masya Allah, jihadnya luar biasa ya. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Gusti Allah lah, tangan Gusti Allah. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Dan rencananya Allah itulah yang akan berjalan. Bukan rencana orang-orang Quraisy, tapi rencananya Allah yang berjalan. Subhanallah. Justru setelah sampai di Madinah, Masya Allah ya, luar biasa di sana perkembangannya. Sampai ada perang Badar, ada perang Ahzab, ada perang Uhud, sampai Makkah ditaklukkan, namanya Fathu Makkah, ditaklukkan. Subhanallah. Sampai setelah itu banyak utusan-utusan datang berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fathu, ya turunlah ayat itu, berbondong-bondong masuk Islam semuanya. Kemudian Rasulullah haji wada, dan tidak seberapa lama Rasulullah kembali kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi yang paling tinggi tingkatannya dari nabi yang bergelar ulul azmi. Gigih sabar menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala, menerima segala ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghafara, dan memberi maaf, memberi ampun. Rasulullah jangan ditanya ya, jangan ditanya. Orang yang meludahi saja itu dimaafkan oleh Rasulullah, bukan hanya sekedar dimaafkan, dikasih makanan yang enak. Datangi ketika sakit, biasanya meludahi nggak pernah meludahi, datangi. Kenapa? Karena sakit. Pulang Rasulullah. Kemudian apa? Menyuruh keluarganya untuk masak. Kemudian masakannya diantarkan kepada orang yang selalu menyakiti ini. Masya Allah, Rasulullah Muhammad SAW sangat pemaaf. Ya, sangat pemaaf. Jangankan kepada manusia, binatang saja itu disayangi kalau oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sampai-sampai dalam hadisnya itu ada seorang wanita itu yang masuk surga gara-gara seekor anjing. Ketika anjing itu kehausan, kemudian dia mengambil sepatunya, diambillah air itu, kemudian diminumkan kepada anjing. Gara-gara amal yang sangat ikhlas ini menjadikan dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin.